Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah minallah wa ilallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah. Amma ba'du. Sahabat amalku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab. Kemarin kita sudah selesai menerangkan secara sufinya natijah ruku dan sujud secara batiniah, dan diantaranya sujud tadi adalah hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi jadid ala qalbik katanya ya, terus diperbarui dalam hati kita begitu dan begitu. Dan di dalam sujud tentunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbil a'la, subhana maha suci Allah Rabbi pangeran isun al-a'la dat kang mahlur, dat kang mahaluhur. Subhana rabbi ay munazzahun anil naqais. Allah yattasifu bisifatil kamalat munazzahun anil naqais. Subhana maha suci Allah, Allah ketempelan sifat sempurna, maka Allah dijauhkan dari sifat kekurangan. Wa aqidhu lan nguataken andika hu ing subhana rabbil a'la bitakarruri kelawan bulak-balik. Fa innal qarrata wahidata, maka setune balikan kang siji dhaifatul asar iku kadang-kadang apes ngalabetanane, tidak terlalu memberikan asar kalau hanya satu kali, kata musannif. Makanya pengambilannya pada waktu Nabi Muhammad konon katanya mau diisrokan, maka Nabi Muhammad sebelumnya dicuci dulu dengan air zam-zam 3 kali, maka pengambilan dari situlah a'dha'il wudu, anggota wudu, maka dibasuhnya 3 kali. Akan tetapi secara pemahaman kitab ini, kenapa harus bitakarrur, harus mengulang lebih daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali? Karena menurut musannif kalau fa innal karrata wahidah, karena 1 kali saja itu kadang-kadang tidak ada asarnya, tidak ada membekas ke dalam hati untuk mengartikan subhana rabbil a'la tadi, maka harus takarrur, diulang lagi. Jadi ada 2 jawabannya ya. Kalau secara historisnya, kenapa sih anggota wudhu harus dibasuh dengan 3 kali? Jawabannya secara historisnya, karena Rasulullah dicuci dengan air jam-jam anggotanya saat mau diisrokan. Hatinya Jibril sampai menyuruh Mikail sampai bulak-balik mengambil air jam-jam 3 kali, sehingga terjadilah wudu anggota dibasuh 3 kali. 1. Yang kedua, jawaban secara sufi, maka karena kalau 1 kali itu tidak mengasari, tidak membekasi gitu ya, tidak masuk, maka dhaifatul asar, sehingga harus beberapa kali. Begitu jawabannya. Fa idza raqqa qalbuka wa dhahara dzalik fal tusaddiq raja'aka atau raja'uka fi rahmatillah, fa inna rahmatahu tusari'u ila dha'fi wa dhulli la ila takabburi wal batori. Kenapa? Fa idza raqqa qalbuka, fa idza raqqa tatkalane halus lembut qalbuka opo ati andika, wa dhahara lan dhahir dzalika opo mengkono lembut. Kalau hati kita sudah menerima, sudah lembut bahwa menerima kebesaran Tuhan, Allah Maha Sempurna, Allah dijauhkan dari sifat kekurangan, sudah tertanam di dalam hati kita, maka apa timbulnya? Fal tusaddiq, maka becik ngebeneraken sira, ngebeneraken raja'aka ing pengarap-pengarap sirah fi rahmatillah ing dalam rahmat Allah. Baru di dalam hati ini ada sebuah membenarkan, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
fa inna rahmatau, maka setune rahmati Allah tusari'u iku lebih cepat atau lebih gancang ila dha'fi, merendahkan diri, wa dzulilan, menghinakan diri. Kalau orang sudah merasa dhaif, sudah merasa lemah, sudah merasa hina, hanya Allah sajalah yang tidak dhaif, hanya Allah sajalah yang tidak hina, maka rahmat Allah akan cepat datangnya kepada orang tersebut yang punya perasaan semacam itu yang sudah raqal qalb. La ila takabbur, tidak kepada orang yang takabur, wal bator, dan lacut punya nakal sifatlah, lacut duraka, aral keras, seolah-olah punya kemampuan, brutal ya, dalam bahasa lain aral lah gitu, sombong juga, jadi takabur. Itu akan jauh dengan rahmat Allah. Jadi inilah fungsi daripada kita kadang-kadang dikasih wiridan, dikasih amalan. Apalah artinya sebuah ngewirid, apalah sebuah artinya ngamal, apalah sebuah artinya sholat malam, tahajud, qadil hajat dan sebagainya. Sementara hati kita tidak punya asar, tidak disertai dengan rasa dhaif, dzul, dijauhkan dari takabur antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya hilangkan dulu rasa takabur, hilangkan dulu rasa bator gitu, maka timbullah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan cepat, tusari'u ila dha'fi wa dzul. Setelah itu farfa ra'saka, farfa maka ngangkat andika ra'saka ing endas andika mukabbiran halik takbir Allahu akbar. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, malah ada yang lebih sufi lagi bacanya bukan 3 kali sampai 9 kali kadang-kadang. Mensukari salat sujud di macamnya subhana rabbil a'la wa bihamdi, oi lah menjadi imam rasanya sok ditinggal masyarakat. Ini mah kalau untuk sendiri saja, kalau pengen sholat hajat, sholat tahajud, supaya lebih, kenapa takarur lebih banyak daripada 2, 3 dan sampai 9? Karena supaya ada lebih asar, cepat menempel dalam perasaan, sehingga bisa raqal qalb, bisa menghalukan hati sampai 9, sampai 11, ada yang sampai 21 kan gitu. Itu tujuannya adalah, sekalipun secara undang-undang fikihnya salah samarrah hanya 3 kali, tapi secara sufinya kenapa lebih daripada 3 kali sampai 7 kali, 9 kali, ada malah yang 11 kali, ada yang 21 kali, karena itu tujuannya. Maka farfa ra'saka, angkatlah kepala kita setelah sujud, mukabbiran halimat takbir, wasailan lan ngejaluk, wasailan lan ngejaluk hajataka ing hajat andika. Sailan isim fa'il ya Gus. Isim fa'il itu sama dengan fiilnya. Kalau fiilnya lazim dia minta fa'il, kalau dia muta'ad minta maf'ul. Ini kayaknya hajat adalah maf'ul dari sa'il. Kira-kira mudah-mudahan nggak salah begitu. Wasailan lan wong kang ngejaluk hajataka ing hajat andika, wa qailan lan wong kang ngucap rabbighfir warham. Langsung kok rabbighfir warham, rabbi punten pangeran kula, igfir muga mengampura Tuhan, warham lan muga-muga ngrahmati Tuhan. Rabbighfirli warhamni kan, rabbighfir warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, tambah rabbik ighfir warham wajburni namli warzuqni, mudah-mudahan Allah ngerezekani kepadaku, wahdini dan berikan tunjuk aku ya Allah, wa'afini wa'fani, wa'afini lan nyelamatakan Allah ngisun, wa'fani lan muga-muga ngampur Allah ngisun. Summa akid kari-kari nguatakan tambah kuat, summa akid kari-kari nguatakan andika at-tawaddu ing tawaddu bitakarruri kelawan bulak-balik fa'ud maka ngebaliki andika
ila sujud maring sujud yang kesanian halika rong balen kadzalik kaya mengkono kang dan sembut begitu rabbik fir warham wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, lalu sujud kali dibaca lagi subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Apa yang kita cari hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati jadi ya diulang kembali karena hati adalah kalmir'ah, hati bagaikan kaca. Kalau disorotkan di laut akan timbul sebuah laut kaca itu. Kalau disorotkan ke darat, ke gunung akan timbul sebuah batuan. Hati ini bagaikan kaca. Kalau selalu dihadapkan kepada akhirat, maka kita akan membenahi seluruh urusan akhirat yang banyak kekurangannya terhadap kita masing-masing. Tapi kalau hati ini disorotkan pada hal dunia saja, maka kadang-kadang urusan dunia itu akan terbayang dan semua. Maka kita sebagai manusia yang ausat di tengah-tengah, satu sisi kaca kita adalah untuk mengacai akhirat, akan tetapi kadang satu sisi pun urusan dunia nanti kita yang akan mengelola. Kam min amalin yatasawwaru di surati min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya. Berapa banyak amal bentuk kayak amal akhirat tapi ujung-ujungnya jadi dunia. Dunia adalah mala yang fa'u lima ba'dal maut, sesuatu yang tidak bermanfaat setelah mati. Itu namanya dunia. Tapi berapa kayak kita pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ketua DKM umpamanya, tapi dia punya tujuan supaya bisa ngambil uang kelopak. Karena saya sudah jadi DKM, pengen jadi imam masjid, dengan tujuan jadi imam, pasti orang membesarkan kepada saya. Saya bicara apapun mau, tidak sesuai dengan ilmunya, itu pun sudah termasuk dunia. Tapi kam min amalin yatasawwaru bisurati min amal dunia fayasiru min amal akhirah. Berapa banyak amal yang berbentuk amal dunia, usaha, dagang, tani dan sebagainya, tapi jadi bentuk amal akhirat. Karena apa? Bi husni niat, dengan niat dia usaha untuk mendidik anak barangkali, dia usaha untuk berjuang kepada agama, dia usaha untuk menyumbang pesantren, untuk menyumbang dan sebagainya, dan untuk membantu orang-orang yang lemah, harus dengan dunia, harus dengan uang dan sebagainya. Nah, usaha kita buat mendidik anak, mensejahterakan istri dan sebagainya, sekalipun kita kelihatannya gegelopok, gegedubugan di tengah sawah, ngedorong-dorong meluku, tapi kalau itu tujuannya, itu insya Allah jadi amal akhirat. Maka kembalikan lagi takarrur ini dengan subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana a'la wa bihamdi. Itu saja barangkali pengajian pada hari Jumat yang barokah ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat beraktivitas, mendapatkan sesuatu yang barokah untuk pribadi dan keluarga dan masyarakat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dari Al-Fakir. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.